No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ingat. Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor dan kita yang paling penting dari pusat adalah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, luluh lantak diguncang ribuan kali gempa. Tapi ada satu hal yang membedakan penanganan krisis kali ini. Negara hadir dan negara gercep. Sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara ya. Terima kasih ya. Siap. 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 Dari mana? Dari belakang. Iya kan, pemimpin itu jangan hanya datang terima kasih, kunjungan-kunjungan. Apa kau butuh? Nah sekarang saya tanya, Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda, BPPD, masih kau butuh apa dari pusat? Tenda kau minta, ya kan? Bupati, tambahan tenda untuk sekolah-sekolah. Oke, apalagi? Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke epicentrum bencana. Bukan di gedung mewah, bukan di hotel bintang 5, tapi memimpin rapat darurat langsung dari tenda komando. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas apa saja isi rapat krusial ini. Mulai dari kosongnya kas daerah, aparat yang harus iuran, hingga alasan logis dan savage kenapa seorang presiden memilih tidak hadir di hari pertama bencana. Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang. Stay tuned, karena kalimat penutup presiden di rapat ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding.
Yang terhormat Bapak Presiden. Kita masuk ke momen pertama. Kepala BNPB membuka rapat dengan laporan yang bikin jantung copot. Ribuan kali gempa susulan masih terus terjadi. Bayangkan, warga nggak berani tidur di dalam rumah. Tapi ada satu plot twist di balik kekacauan ini. Yang pertama, ketika terjadi bencana kemarin Pak Presiden, daerah ini tidak bisa berbuat Pak Presiden. Kenapa tidak bisa berbuat? Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong Pak Presiden. Untuk Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu. Gudang daerah kosong. Bisa kalian bayangkan kalau dana 20 miliar dari pusat itu tidak langsung cair? Ini bukan cuma soal nominal, ini soal tanggap darurat. Aliran dana ini jadi nyawa cadangan buat daerah. Dan apresiasi khusus nggak cuma buat BNPB, tapi dengar apa yang dilakukan jajaran kepolisian. Kapolri blak-blakan di forum ini. Kurang lebih ada 284,54 ton Pak sampai saat ini. Kami gotong royong iuran Pak, para anggota saat ini. Tegas, solid, respect. Polisi nggak nunggu anggaran cair, mereka iuran untuk bantu cover area yang nggak tersentuh APBD. Ini definisi gotong royong tingkat dewa. Nah, selanjutnya ada momen insightful dan sedikit emosional dari BMKG. Mereka melaporkan soal pantauan potensi tsunami dalam 3 menit pertama. Presiden Prabowo yang detail langsung notice satu hal. Bentar, Kepala BKMG Anda, Profesor siapa namamu? Faisal. Faisal Tony. Siap. Anda orang dari Aceh ya? Siap, dari Ya. Aceh, kemudian bersama Pak Manchester saya ingat. Siap. Kenapa ini penting? Orang yang menangani peringatan dini ini punya memori kolektif soal tsunami Aceh. Pengalaman traumatis masa lalu kini diubah menjadi keahlian tingkat dunia. Faktanya, penanganan gempa Indonesia sekarang diakui secara global. Negara-negara tetangga seperti Timor Leste, Fiji, hingga negara-negara Pasifik dan Afrika kini minta diajari oleh Indonesia. Kita bukan lagi negara yang cuma minta bantuan, tapi kita yang memberi pelatihan mitigasi bencana. Level up. Bagus, dibantu saja ya negara-negara yang perlu. Saya kira di bidang gempa sama gunung berapi mungkin Indonesia yang paling ahli mungkin ya. Ya, kita terima kasih yuk, Anda bantu terus. Jadi Fiji minta jadi dari kita juga, Fiji, Timor Leste, silakan didukung, dibantu. Ya. Oh, Afrika juga minta dari kita. Afrika, dari Tunisia, Maroko, dari beberapa negara Afrika, kita ditetapkan oleh WMO sebagai Regional Training Center. Hanya Indonesia dan Australia yang punya predikat itu di kawasan ini, Bapak Presiden. Jadi di Tonga kita sudah mengirimkan orang stay selama 2 bulan di sana, kemudian di Fiji selama 1 bulan, dan di Timor Leste 1 tahun penuh. Jadi kita harapkan nanti sistem pemantauan kita bisa meluas dengan menambahkan Timor Leste di dalam bagian tersebut. Pertama-tama saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo. Krisis bencana nggak bikin program prioritas berhenti. Bupati Nagekeo memberikan laporan terperinci soal kondisi rakyatnya. Fokus utamanya penyelamatan anak-anak dan ibu hamil. Bupati melaporkan bahwa program Makan Bergizi atau MBG tetap dieksekusi di tengah reruntuhan. Ini komitmen yang padat isi. Anak-anak yang trauma gempa tetap dipastikan asupan gizinya tidak putus. Sebuah eksekusi birokrasi di bawah tekanan ekstrim yang layak dikasih standing ovation. Sekarang kita masuk ke momen puncak. Banyak netizen nyinyir, kenapa Presiden nggak langsung datang hari pertama. Prabowo dengan gaya khasnya yang tajam dan taktis mematahkan narasi itu. Dengar baik-baik. Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang
ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor, dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting, ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Paham kan? Pemimpin sejati datang bawa solusi, bukan sekedar basa-basi cari panggung depan kamera. Kalau presiden datang di hari pertama, aparat daerah bukannya nolong warga, malah sibuk urus protokol pengamanan. Tapi ada satu pesan Prabowo yang paling menusuk, sebuah teguran keras untuk kita semua soal kelestarian alam NTT. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ingat ya. Tanpa pohon, tidak ada hutan. Tanpa hutan, tidak ada air. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Pesan Prabowo sangat rinci, hentikan budaya bakar lahan. Program permakultur, pembibitan dan desalinasi air disiapkan. Tapi syaratnya satu, alamnya dijaga. Rapat di Nagekeo ini adalah sebuah masterclass kepemimpinan di tengah krisis. Kita melihat bagaimana dana darurat dicairkan tanpa birokrasi berbelit, aparat yang solid bergotong royong, hingga solusi jangka panjang yang langsung diputuskan di atas meja tenda darurat. Tapi mendengarkan rangkuman dari saya tentu tidak akan cukup untuk merasakan ketegasan, wibawa, dan visi dari Panglima tertinggi kita. Anda harus mendengar sendiri instruksi langsung dari beliau. Maka dari itu, mari kita simak bersama rekaman selengkapnya dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana gempa bumi di Nagekeo, NTT. Silahkan disimak. Saya rangkum dan saya memberi komentar-komentar saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih, penghargaan saya kepada seluruh instansi ya, terkait. Terima kasih BNPB Nasional, terima kasih kementerian-kementerian terkait, TNI, Polri, terima kasih saya, Panglima TNI, Kapolri, semua kepala staf, Pangdam, Kapolda, ya, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, semua. Sampaikan terima kasih saya atas nama pemerintah pusat kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang telah bekerja sangat keras, reaksi cepat, memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor, dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting, ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara, saya mantau kita sudah berbuat maksimal. Tentunya kita ingin berbuat lebih, ya.
terima kasih tadi laporan dari Gubernur dan Bupati. Saya terima kasih. Ya ini Bupati pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Jadi Anda yang merasakan mungkin manfaat juga dari MBG, ya. Kalau saya punya keyakinan hanya beberapa elit politik ya dengan kepentingan politik tidak memahami, tapi pada ujungnya mereka akan memahami. Kalau untuk orang yang mampu, satu porsi makanan itu tidak ada artinya. Tapi untuk mereka yang dalam keadaan susah dan susahnya juga berhari-hari, banyak yang cerita kepada saya, mereka yang sebetulnya sudah jadi orang, mereka ingat waktu saya kecil, Pak, saya berangkat sekolah lapar, saya pulang sekolah lapar. Syukur dia sudah lolos, tapi sekarang yang kita mikir adalah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi MBG berperan, kemudian saya yakin dengan nanti Koperasi Merah Putih dan desa-desa nelayan kalau sudah berfungsi benar dan sudah optimal berfungsi, saya kira juga akan sangat membantu. Saya catat tadi saran dari Bupati, ya saya kira ini bagus sekali. Kita akan dukung, ya. Jadi yang tadi Anda siapkan lahan 8.000 hektar, ya. Nanti dicari sumber air yang benar, ya. Sumber airnya kalau tidak kita bisa bor atau kita bikin desalinasi. Saya minta BRIN mungkin dengan Unhan, ya, TNI dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan tadi, terutama Pulau Palue, ya. Segera dikirim ke pulau-pulau tersebut atau ke daerah-daerah yang membutuhkan di pinggir di pantai-pantai, ya. Kemudian apakah yang 8.000 hektar ini dekat dengan pantai? Dia sebetulnya terpusat di sini, Bapak. Tapi sebagian sebetulnya terpusat di Mbai. Bapak kalau jalan dari sini ke lapangan berdikari nanti Bapak itu sepanjang mata memandang itu masih sawah. Inilah itu dekat dengan pantai atau tidak? Ada yang dekat, ada yang tidak, Bapak. Nah, kalau bagian selatan dari 8.000 hektar berapa ribu yang dekat dengan pantai? Saya kira nggak lebih dari 10.000, Bapak. Dari 8.000? Dari 8.000 nggak lebih dari 100 hektar. Kalau bagian pantai sedikit sekali. Ini bagian utara, Bapak, dengan Bawai. Oke. Itu jauh dari pantai. Menurut Anda, Pak Bupati, sumber air dari mana? Kami punya proyek PSN di Nagekeo, Bapak. Ini proyek Baduk Lambo. Ini kalau ya, itu bendungan. Bendungan. Iya, Bapak. Jadi ada sungai besar. Ada di sini, Pak. Di sini ada bendungan Lambo, sudah hampir 100% dikerjain sama yang bertugas. Itu sampai 45 juta kubik di atas. Kalau sudah itu ada bendungannya, ya. Ada bendungan. Sudah 90%. Sudah 9. Hampir jadi. Hampir jadi, Pak. Berapa bulan lagi jadi? Setelah 3 bulan berarti sumber air cukup, ya. Tinggal irigasi sekunder dan tertier sampai ke. Baik, kalau asal irigasinya sudah siap, ya.
kita dukung proyek ini. 8.000 hektar ya. 8.000 hektar, mungkin yang 100 hektar dekat pantai kita bikin budidaya ikan. Dan yang pantai kita juga bikin budidaya ikan juga. Ada yang langsung di pantai, ada yang masuk sedikit ke pantai. Tidak apa-apa, 100 hektar itu cukup besar untuk budidaya ikan, ya, untuk 8.000 hektar untuk pertanian. Kemudian yang nanti Pak Bupati, Pak Gubernur ya, dan nanti kita di pusat. Ini saya cukup mengerti lah daerah-daerah sini ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang, ya. Kalau tidak salah juga dari dulu ya, rakyat di sini juga banyak bakar hutan ya, benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini ya. Masalahnya itu, jadi rakyat kita harus dikasih pendidikan ya. Buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar. Tapi oke lah, itu memang masalah. Jadi di sini dulu daerahnya ini lebat. Kalau kita pikir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ya. Portugis, Spanyol datang ke sini mencari kayu untuk angkatan laut mereka. Makanya mereka menjajah Timur-Timur, mereka masuk ke Timur Barat, masuk ke nyari kayu kita untuk angkatan laut mereka. Jadi superpower itu dulu, superpower kekuatan militernya di angkatan lautnya dari kayu. Ya, ini kita ingatkan. Oke, itu sudah sejarah. Nah sekarang ya, provinsi, kemudian kabupaten, nanti dibantu pusat, dibantu dengan program-program tinggi, koordinir oleh Dikti sama BRIN ya. Harus punya tim ya, nanti diambil dari kabupaten dan provinsi, program-program tinggi, mungkin ada politik, ambil beberapa personel termasuk juga mungkin dari Pemda. Ini saya minta ditatar oleh Dikti, oleh Unhan dan BRIN. Saya telah membentuk waktu itu Unhan, Dikti sama BRIN untuk keliling ke beberapa negara belajar bagaimana mempercepat penghijauan. Jadi nanti dibantu oleh pusat, kita bangun nursery perbenihan ya di provinsi dan di tiap kabupaten, perbenihan untuk disemaikan benih-benih pohon yang produktif ya, pohon dan tanaman produktif. Semua lahan yang terbuka kita tanam pohon yang produktif dan pohon-pohon untuk mengamankan air. Kemudian gunung-gunung kita lakukan apa yang disebut permaculture. Permaculture ini memang tidak bisa langsung 1-2 tahun hasilnya, tapi kalau dilakukan dengan teliti dalam 4, 5, 6 tahun itu bisa menampung dan menambah air di dalam bumi. Ini sangat penting ya. Jadi ini saya yakin dengan permaculture, daerah-daerah gundul ini dalam 10 tahun bisa hijau kembali ya. Jadi nanti provinsi dan kabupaten selain pertanian tapi juga penghijauan kembali, menanam pohon dalam jumlah yang sangat banyak dengan
pendidikan mulai dari anak-anak muda lah, anak-anak ke sekolah ya, bahwa tidak lagi boleh bakar atau tebang pohon seenaknya. Ya. Pohon adalah sumber kehidupan. Ya, pohon adalah sumber kehidupan. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ingat ya. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ya, masalah air ini jadi sangat penting ya. Kita pakai teknologi desalinasi ya. Desalinasi yang kita kembangkan oleh lembaga pendidikan kita sendiri sudah ada. Tapi teknologi dari luar negeri juga harganya sudah menurun. Ini nanti kita integrasikan ya. Kita bantu ke semua kabupaten, kecamatan, desa yang membutuhkan air bersih. Tapi kita harus edukasi rakyat kita. Ya. Jadi saya dukung ya 8.000 hektar. Kalau 3 bulan lagi menurut Menteri PU irigasi jalan kita mulai, setelah itu 8.000 hektar itu menjadi lumbung pangan. Ya, nanti kita lihat kabupaten-kabupaten lain juga ya. NTT kita robah untuk jadi hijau semua ya, Gubernur. Bisa, jangan terima kasih, bisa nggak kau? Bisa, benar. Bagus ya. Peternakan kalian juga sebetulnya potensi sekali ya. Jangan kau kuningkan, hijaukan. Siap. Jangan terjemahan lain bahaya. Siap. Warna kita hanya merah putih ya. Desalinasi ya, mereka minta menambah tenda untuk sekolah ya. Ya, coba diperhitungkan ya, dan pikirkan tenda macam apa. Ini tenda militer untuk ruang kelas mungkin ini. Izin lapor Bapak. Ya. Jadi Kementerian Dikdasmen juga sudah menyiapkan tenda-tenda sekolah. Oke. Sekarang dalam proses pengiriman Bapak. Oke. Untuk sementara pakai tenda-tenda pengungsi yang orange juga kami dukung Bapak. Lebih tinggi. Ya. Ya. Untuk sekolah sementara. Lebih luas ya. Siap, luas. Lebih luas ya. Lebih tinggi. Siap. Kalau terpaksa ini sampingnya dibuka kali ya. Ya. Ada tenda kami nanti ke Pak. Ini bisa Bupati. berapa orang? Bisa berapa anak ini? Siap, 1 peleton 30 orang. Kalau tenda BNPB bisa 45 orang. Oke. Ya sudah, sementara sekolah nggak boleh berhenti. Siap. Ya, jadi Siap. tambah tenda, mau tambah oranye, mau hijau, mau Siap. putih ya. Oke, air sangat penting, saya sudah sebut ya. Air sangat penting. Jadi selain jangka pendek, kita harus berpikir melakukan upaya-upaya jangka menengah dan jangka panjang. Permaculture membutuh 5 tahun. Itu kesabaran, ketekunan, ya, ketabahan, gotong royong. Jadi semua rakyat harus mengerti. Makanya kita nanti edukasi, ya. Jadi BRIN, Dikti mengedukasi tidak hanya NTT, semua kabupaten seluruh Indonesia harus diedukasi masalah menjaga hutan yang sudah gundul, kita hijaukan kembali, ya. Nanti Panglima TNI, Kapolri, semua kesatuan juga ambil peranan yang penting. Saya terima kasih Bupati, ya, saya besar hati. Ya, ada kelompok kecil tapi mereka mungkin pakai teknik propaganda, pakai sosmed dan sebagainya, ya kan? Mungkin nggak pernah lihat anak-anak lapar gitu mungkin, ya. Atau saya tidak tahu. Banyak yang sudahlah,
itu kita hormati, kritik, tapi kita kerja keras untuk rakyat kita, ya. Kemudian tadi ya masalah itu sama, saya kira kita, ya, saya mengajak selalu, kalau saya memimpin, saya itu punya moto untuk diri saya dan untuk yang saya pimpin. Siapa berani menang. Berani itu harus berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar, berani mencari tahu yang benar-benar dirasakan orang yang paling jauh, paling susah, paling miskin, paling tidak berdaya. Dan untuk itu ya pemimpin-pemimpin rakyat, saya selalu katakan gubernur, bupati, camat, kepala desa itu pemimpin rakyat yang paling dekat. Jadi terima kasih masukan saudara, ya. Sebaliknya saya juga menyampaikan, karena yang tadi saya bilang itu, saya juga tahu, ya kan, budaya-budaya daerah sini, ya kan, buka lahan bakar, kadang-kadang berburu bakar, benar kah? Betul kah? Betul. Daerah sini tadinya penuh dengan rusa, benar? Rusa semua. Indonesia Timur itu rusa. Mungkin nenek moyang mereka itu karena dulu lebat hutan, ya, dan jumlah penduduk masih kecil. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Ini kita robah, ya. Kita berani mendidik. Ini daerah yang paling terkenal. Cendana dari daerah sini. Benar ya? Seluruh dunia nyari cendana. Makanya mereka cari sampai ke sini. Ada apa Portugal ke sini zaman sekian ratus tahun? 500 tahun yang lalu mereka ke sini untuk apa? Kalau bukan mencari sesuatu yang sangat berharga, ya. Ini daerah sangat potensial, daerah-daerah Indonesia sangat potensial. Kita bertekad, jadi kita berani berpikir, dan berpikir itu harus berpikir besar. Berani berpikir besar. Berani punya target yang tinggi. Itu baru berhasil. Apakah pribadi yang berhasil? Apa kelompok yang berhasil? Apakah desa yang berhasil? Apakah kabupaten yang berhasil? Apakah provinsi yang berhasil? Apakah negara yang berhasil? Mereka yang berani berpikir, berani mencari tahu, berani belajar, berani mencari ilmu, berani berbuat. Saya senang dengar bupati seperti kau. Saya punya lahan 8.000. Kalau punya lahan 20.000, itu lebih bagus lagi. Tapi 8.000 dan Anda bertekad untuk jadikan lumbung pangan ini, Anda pemimpin yang benar. Saya terima kasih punya pemimpin seperti kalian, ya. Rakyatmu saya kira bersyukur ada gubernur bupati seperti kalian. Satu lagi pelajaran dari yang saya dapat dari guru-guru saya. Kalau dalam keadaan susah, selalu berpihak kepada rakyatmu. Kalau kau berbuat untuk rakyatmu, tidak akan salah. Rakyatmu sedang susah, sedang lapar. Bagaimana caranya kau bisa bikin dia tidak lapar? Jadi nanti kita rubah lahan yang belum berproduktif jadi produktif. Ya, kabupatenmu jadi kabupaten yang hijau, provinsimu jadi provinsi yang hijau. Indonesia bangkit dan Indonesia kuat. Ya. Sekali lagi, berani. Dunia ini milik orang yang berani. Berani bermimpi pun berani. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan apalagi apa itu istilahnya layu sebelum berkembang.
menyerah sebelum bertarung. Ya. Tapi saya juga faham juga ini rakyat Indonesia Timur. Mereka itu sebetulnya ditantang, mereka berani-berani. Ya. Good, terima kasih saudara-saudara. Ya, saya sampaikan penghargaan kepada saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban tadi ada yang menyampaikan, ya, Bupati menyampaikan jam 12 malam, Gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat. Siapa yang bekerja keras? Siapa yang berkorban? Dan itu dicatat, dan itu kita harus memberi penghargaan. Dan penghargaan itu kita berikan dalam bentuk yang bisa dirasakan. Kadang-kadang jangan cukup hanya dengan terima kasih ya. Nah, itu tidak, itu oke daripada nggak terima kasih. Tapi harus ada wujud nyata. Iya kan, pemimpin itu jangan hanya datang terima kasih, kunjungan-kunjungan. Apa kau butuh? Nah sekarang saya tanya, Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda, BPPD, masih kau butuh apa dari pusat? Tenda kau minta, ya kan? Bupati, tambahan tenda untuk sekolah-sekolah. Oke. Apalagi? Ya. Izin Bapak melaporkan untuk kondisi wilayah Bali Nusra, Polda Udayana dan Kepulauan untuk mencapai mobilitas supaya lancar dalam pendistribusian pasukan maupun logistik untuk bencana alam. Kami mohon dukungan kapal angkut jenis untuk pengantaran pasukan penyeberangan. Demikian. Ya. Kapal angkut. Apa itu? LCM. Siap. Jenis apa? Sejelas LCVP. Ya pokoknya yang bisa langsung ke pantai gitu ya. Siap, betul. Yang dikelola langsung program melalui backup. Oke, baik. Kita catat. Berapa kau butuh? Siap, 2 Bapak. 2. Siap. Baik, bagus ini. Gak minta banyak-banyak. Ya. Kapolda apa? Untuk mendukung operasional anggota kami di lapangan, Pak, di Babin Kaptimas ini banyak yang belum memiliki motor, Pak, kendaraan. Di Medan ini memang harus mereka menggunakan motor trail, Pak. Berapa botol trail kau butuh? Ya, kalau bisa 100, Pak. 100. Siap. Siap. Catat. Serta double cabin, Pak, karena belum semua Polres juga memiliki mobil patroli, Pak. Berapa Polres kau punya? Polres ada 22, Pak. 22. Double cabin. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Gubernur. Siap Pak Presiden. Untuk kebutuhan pendidikan, kami punya SMA itu ada sekitar 1000 CNTT. 1000. 1000 dan untuk Flores itu mungkin kami butuh yang khusus Flores Pak Presiden. Biar bisa digelar segera pendidikan di tenda, kami mungkin butuh kira-kira sekitar 500 tenda untuk biar bisa digelar pendidikan. 500 tenda untuk yang tadi untuk satu rotan ya, 30 orang sampai 50 orang untuk bisa mulai pendidikan. Karena kalau pendidikan sudah mulai jalan, biar mulai mengurangi traumatis anak-anak. Yang kedua juga izin Pak Presiden, ini selalu kejadian dari 92 ke sini itu jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Dan kalau tidak bisa digerakin berarti udara ataupun laut. Kalau boleh izin Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Boy dulu menjadi mimpinya kalau bisa utara kita buka Pak Presiden. Kalau utara dibuka itu sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita itu di utara terbuka, relatif Flores bisa lebih berkembang. Semua terbuka pakai apa? Jalan utaranya dibuka Pak izin. Jalan utara. Jalan lintas utara Pak izin. Rencanakan Menteri PU. Sudah mulai, Pak. Mana saya Sudah mulai. Iya. Sama izin Pak Presiden tambahan untuk khusus yang untuk pendidikan anak-anak yang kuliah, kalau boleh seperti di Jogja itu kan digratiskan oleh Pak Sultan. Kalau boleh kita dibantu untuk anak-anak yang memang korban dari bencana, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kita mungkin berapa bulan ini kita mudahkan pembiayaan untuk yang anak-anak kuliah. Dan terakhir izin untuk ekonomi nih Pak izin. Ini banyak sekali di NTT ini orang-orang pinjamnya itu selain perbankan juga di koperasi-koperasi.
ini saya dapat kabar itu ada beberapa koperasi harian yang sudah ngejar para korban ini suruh bayar. Nah ini kan banyak juga kan koperasi harian itu kan memang merentenir. Iya, nanti, Kalau boleh- nanti dia suruh menghadap saya mintanya. Siap. Itu rentenir itu suruh menghadap aku. Oh, siap. Ya, nanti aku yang Siap, siap, siap. Tapi sebelum menghadap, saya menghadap Kapolda dan Pangdam ya. Siap, siap. Siap. Jadi itu ada apa? Tapi ada nanti saya tunggu media keluar dulu baru saya. Oke, good. Terima kasih. Kapolri masih ada? Tadi menjelaskan aja Pak, kapalnya yang tadi Bapak tanyakan, base-nya A3, B1, C1 dan C2. Kalau Bapak mau Oke. tambahkan lagi juga sama Pak. Ini sebetulnya kalau saya minta apa pengajuan harusnya menghadap sendiri-sendiri ya. Ini kalau Pangdam minta, waduh Kapolda udah nyatet semua ini. Baik, terima kasih. Menteri PU. Menjawab tadi yang dari Pak Gubernur, kita yang jalur utara sudah kita mulai Pak, per 10 kilo, 20 kilo, jadi target kita pertama 200 kilo itu dari mulai Bajo sampai Pelabuhan Riau Pak. Oke. Itu dulu Pak. Nanti bertahap sampai dengan ke Sika Pak. Kalau sampai Sika berapa kilometer semuanya? Total mungkin sekitar 600-an. Kita 600-an kilo Pak. 600. Nanti kami pikirkan Pak caranya Pak. Oke. Kita kerjakan di Kalimantan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Ya, silakan. Selamat Pak Presiden, saya dari BPBD Kabupaten Riau. Kami minta tambah tangki 5 unit yang 5.000 liter Pak. Truk tangki. Itu kami aja Pak kalau tangki air. Oke, ya itu BNPB ya, aja ya. Pak. Siap. Terima kasih. Kalau bendungan minta ke presiden ya. Ya, tangki itu urusan BNPB Pak. BNPB Pak, siap. Baik. Terima kasih ya. Ini kadang-kadang ya perlu ada suatu tantangan, perlu ada ya kata musibah bencana itu memicu kita untuk berpikir lebih kreatif. Ya. Dengan ini kita sadar bahwa untuk daerah sini penghijauan, ya, penghijauan dan air ini. Kita sekarang sudah ada teknologi, sains dan teknologi sudah membuat banyak teknologi jadi makin murah. Desalinasi 30 tahun yang lalu tidak terjangkau. Hanya bangsa yang kaya yang bisa desalinasi. Sekarang kita bisa bikin desalinasi untuk tingkat desa. Ya, banyak sekarang teknologi yang bisa cocok untuk di sini. Dan energi, ya. Nanti energi kita ini teknologi dari tenaga surya. Di sini juga kalau perlu mungkin ya gunung-gunung yang belum produktif kita bikin PLTS. Berapa gigawatt PLTS di sini untuk sumber energi, untuk proyek-proyek ekonomi yang bisa produktif. Saya optimis daerah sini nanti bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia. Ya. Perikanan sangat potensial daerah sini. Kalau dari atas pesawat itu lautnya itu biru dalam, belum tercemar. Ya. Nanti perikanan rumput laut kalian kembangkan di sini. Makanya tadi saya tanya pantainya dan sebagainya, ya. Indonesia punya panjang pantai mungkin ketiga terbesar di dunia. Sudah nomor 2 kita. Wah, Kanada baru kita ya. Kita lebih panjang dari Rusia, lebih panjang ya. Dan Rusia kena es dia 6 bulan. Ya kan kita 1 tahun. Jadi ini semua potensi ikan, rumput laut, industri dari laut. Baik, saya kira itu dari saya ya.
Selamat bekerja, terima kasih. Terima kasih jeripaya saudara-saudara ya. Baik, saya tutup rapat koordinasi ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar dan dengan selalu memohon pertolongan yang Maha Kuasa, kita selalu diberi perlindungan dan kebaikan. Terima kasih, selesai.